Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas tentang penggunaan tool-tool seleksi dalam Photoshop. Nah, jadi kemarin ada 3 tool seleksi yang aku jelaskan, di dalamnya masing-masing ada beberapa tool lagi. Nah, untuk hari ini adalah penggunaan tool seleksi yang lebih advance atau yang lebih rumit daripada yang sebelumnya. Nah, jadi kali ini kan Bapak menggunakan foto orang untuk untuk bahan kita mengedit kali ini. Nah, di sini Bapak menggunakan crop tool dulu, Bapak crop dulu fotonya biar dapat satu orang aja. Nah, tool yang akan kita gunakan adalah pen tool. Pen tool ini fungsinya hampir mirip dengan pen tool yang ada di CorelDRAW. Ya, sebenarnya fungsinya lebih mirip dengan Bezier dan Shape Tool kalau di CorelDRAW. Jadi pen tool ini adalah tool yang yang bisa digunakan untuk membuat sebuah garis yang namanya pad. Nah, ini kalau kita klik seperti itu akan muncul garis. Nah, garis ini persis seperti yang ada di Bezier tool yang ada di CorelDRAW. Nah, jadi dengan garis-garis ini, titik-titik ini, kita bisa membuat sebuah bidang seleksi yang lebih bebas daripada kita menggunakan tool-tool yang ada di atas ini. Kalau tool-tool yang ada di atas ini kita masih dibantu oleh komputer. Kalau yang ini kita benar-benar manual menggunakan pen tool. Nah, sekarang Bapak akan membuat garis keliling dulu, mengelilingi objeknya. Jadi biar aja ada objek yang terlewat karena nanti akan kita betulkan garisnya. Nah, ini sudah satu keliling. Kita udah kembalikan seleksinya ke titik awal. Kemudian masih di pen tool, Bapak akan menggunakan yang namanya add answer point. Add answer point ini fungsinya mirip seperti Shape Tool di CorelDRAW. Jadi kita bisa membuat garis lengkung di setiap garis lurus ini. Nah, kalau Bapak klik satu kali akan muncul titik. Nah, titik ini bisa kita tarik untuk melengkungkan garis tersebut. Nah, ini sudah kita kelilingi dan bagian lengkung-lengkungnya juga sudah diatur. Nah, kalau sudah seperti itu masih menggunakan pen tool atau add answer point, itu kita klik kanan dan klik make selection. Nah, ini adalah pilihan untuk membuat seleksi. Nah, di sini ada tulisan feather radius. Ini kalau kita seleksi biasa cukup dinolkan saja. Feather radius akan membuat sisi-sisinya terlihat lebih blur atau lebih kabur. Tapi kalau kita pengen memotong sisi yang jelas seperti ini, cukup dinolkan saja. Lalu kita klik OK. Nah, kita akan membuat sebuah seleksi baru. Nah, kemudian seleksi baru ini bisa kita buat menjadi layer baru dengan latar yang kosong. Bagaimana caranya? Itu kita klik di keyboard adalah Ctrl J. Ctrl J adalah fungsi untuk mengcopy layer, tapi jika kita membuat seleksi, maka cuma bagian yang diseleksi yang akan di copy. Nah, sekarang kalau kita matikan bagian matanya ini, nah ini adalah latar yang sudah dihapus fotonya. Yang ini sudah dihapus. Nah, kalau latarnya kotak-kotak seperti ini berarti sudah dihapus. Kemudian foto ini bisa Bapak alihkan latarnya ke tempat lain.
Nah, misalnya seperti ini. Kemudian fotonya kita tarik ke dalam sini. Nah, seperti itu. Jika menarik foto menggunakan move tool, sebaiknya menarik di bagian pojok sambil menahan tombol shift supaya ukuran fotonya tetap, karena kalau tidak pakai tombol shift maka akan jadi seperti ini. Nah, bahasa desainer itu namanya di stretch kalau tidak menggunakan shift itu. Nah, itu kalau udah diklik 2 kali kita udah ganti latarnya. Nah, jadi itu untuk penggunaan pen tool dan seleksi menggunakan pen tool itu. Jadi semoga cukup jelas. Nanti akan ada tugas prakteknya. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.